Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi kelas 11 bab yang kedua, jaringan hewan. Kita bahas yang part yang kedua. Dimana sebelum pertemuan sebelumnya sudah kita bahas jaringan epitel. Hari ini kita membahas yang namanya jaringan ikat pada hewan. Dimana jaringan ikat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi umum atau fungsi keseluruhan. Yang pertama di mana jaringan ikat ini dia mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya. Dan yang kedua dia mengisi jaringan lainnya. Dan yang ketiga penunjang atau penyokong dari suatu jaringan. Di mana jaringan ikat ini biasanya disebut juga yang namanya istilahnya namanya connective tissue. Nah, itu sama aja ya, connective tissue itu sama dengan namanya jaringan ikat, di mana jaringan yang mengikat bagian-bagian tubuh. Dan fungsi khususnya itu dia yang pertama dapat mengatur suhu. Kemudian yang kedua dapat dijadikan sebagai pertahanan dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah sebagai yang namanya regenerasi jaringan pada tubuh kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk macam-macam jaringan ikat, kita bahas dulu nih penyusun utama dalam jaringan ikat. Yang pertama itu ada yang namanya matriks, dan yang kedua ada yang namanya sel. Matriks di sini bukan yang film ya, bukan film matriks, beda. Matriks di sini adalah susunan serabut yang dimiliki dari jaringan ikat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam matriks. Matriks yang pertama itu nanti kita bahas bahan penyusun dari matriks. Itu ada yang namanya monosakarida sulfat, dan yang B yaitu yang kedua asam hyaluronat, dan yang kedua macam-macam dari matriks. Yang pertama itu ada yang namanya serabut. Serabut di sini ada yang namanya kolagen, elastin, dan retikuler. Baik, selanjutnya kita bahas yang namanya bahan penyusun dari matriks, di mana penyusun yang pertama itu adalah monosakarida sulfat. Jadi, di mana jika konsentrasi ini bagaimana jika konsentrasi dari monosakaridanya tinggi akan menghasilkan matriksnya menjadi kaku. Nah, kebalikannya, jika asam hyaluronatnya di mana ya itu menghasilkan konsentrasi yang tinggi, nanti matriksnya akan menjadi lentur. Nah, jika monosakaridanya itu konsentrasinya tinggi, matriksnya akan menjadi kaku. Sedangkan jika asam hyaluronatnya tinggi, maka matriksnya akan menjadi lentur. Nah, ini bahan penyusun dari matriks itu ada dua. Baik, selanjutnya kita akan masuk yang namanya macam-macam jenis matriks. Pertama itu ada serabut kolagen. Di mana kolagen ini dia pertama dia memiliki yang namanya warna yang putih. Yang kedua, dia memiliki yang namanya elastisitasnya itu rendah. Dan yang ketiga, itu daya renggangnya tinggi. Nah, sedangkan dia daya renggangnya itu tinggi. Dan selanjutnya, dia memiliki susunan serabut yang tebal dan panjang. Nah, ini dia serabut dari kolagen. Kemudian sedangkan elastis
dia bersifat dia memiliki yang namanya warna kuning. Nah, sedangkan elastisitas itu dia tinggi. Nah, sedangkan daya renggangnya itu rendah dan dia memiliki serabut yang tipis. Nah, inilah yang membedakan antara jaringan kolagen, dia memiliki yang rendah, sedangkan kalau elastis dia memiliki elastisitas yang sangat tinggi dan serabutnya itu tipis. Sedangkan untuk retikuler dia sama, elastisitasnya rendah, dan dia memiliki susunan yang tebal, tetapi dia pendek. Nah, di mana retikuler ini hampir sama dengan sifat namanya kolagen. Hampir mirip dengan kolagen. Nah, yang membedakan itu hanya jenis dari serabutnya. Dia tebal dan pendek. Sedangkan kolagen itu tebal dan panjang. Sedangkan elastin dia memiliki elastisitasnya tinggi dan kolagen dia elastisitasnya rendah. Selanjutnya kita akan masuk dalam sel. Dia termasuk dalam penyusunan dari matriks. Ada fibrolas, kemudian makrofag, sel mas atau sel tiang, dan sel lemak, dan selanjutnya terakhir adalah sel darah putih. Di mana fibroblast dia untuk namanya mensintesis dan mengkreasikan protein. Di mana protein ini nanti akan untuk membentukkan yang namanya pembentukan serabut dari matriks. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya makrofag. Makrofag ini dia bentuknya selalu berubah-ubah. Kenapa dia berubah-ubah? Di mana makrofag ini salah satu berfungsi sebagai pertahanan karena dia mencegah benda asing masuk ke dalam jaringan sel ikat seperti itu. Dan yang ketiga itu ada yang nama sel mas atau sel tiang, di mana penyusunnya itu ada dua, ada heparin dan histamin. Heparin itu dia sebut juga istilah yang namanya antikoagulan. Koagulan di sini di mana dia sebagai yang namanya anti pembekuan darah. Nah, maksudnya apa? Jika kalau ada pembekuan darah di dalam tubuh kita nih, dia bisa membuat darah itu tidak membeku. Berkata dia sebagai pencegah untuk terjadinya pembekuan darah pada dalam tubuh kita. Sedangkan yang namanya histamin itu sebagai pengikat permeabilitas kapiler darah. Nah, selanjutnya sel lemak. Jelas ya, sel lemak ini sebagai yang namanya penyimpan cadangan lemak, di mana fungsinya itu ya sebagai yang namanya cadangan makanan.
cadangan makanan di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan sel darah putih itu sebagai istilah yang namanya patogen. Apa itu patogen? Ya, dia sebagai pencegah masuknya virus, pencegah masuknya namanya bakteri dan lain-lain. Inilah fungsi dari sel darah putih. Baik, mungkin sekian aja pertemuan hari ini. Kita membahas yang namanya susunan utama dalam jaringan ikat, yaitu berupa matriks dan sel. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.